Saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus di Arab kan? Jadi bahasa itu selalu sering kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya. Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai sanggung rajanya gini Pak Khalil. Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2, 3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan manjang ya, selatan utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya didesain sak bangunannya. Ribet itu. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah, imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah, dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja, ketemu tokoh NU ya baik-baik saja, karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya, yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. Sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks. Apa? Masalah teks. Teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Jong nak melaku jo pelengaan ya. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, Jong kalau jalan-jalan jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Jong kowe nak sholat sing anteng tuh kan enggak gerak.
Wah ya gak sah lah, kamu gak rukuk gak sujud, anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu.